Indonesia, negara agraris yang sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Luasnya area pertanian negeri ini telah banyak memberi anugerah pangan. Namun di balik semua itu, masih ada saja daerah-daerah yang lahan pertaniannya terancam oleh keberadaan satwa liar yang kerap membuat petani merugi. Berbagai upaya pun dilakukan petani untuk mengantisipasi gagal panen imbas dari masifnya perkembangbiakan satwa yang kerap merusak lahan pertanian. Ada yang gerak, mau keluar. Dia lari. Di Tatar Pasundan, Rani Patricia ikut bersama warga berburu babi hutan yang kerap merusak lahan pertanian. Cara berburunya sangat unik, karena memadukan beberapa cara berburu tradisional dan kekuatan keyakinan adat istiadat setempat. Berdasarkan pengalaman, biasanya seekor babi liar akan berlindung di semak-semak dekat dengan lokasi perkebunan warga. Kita udah dapet jejak babinya tuh. Ini masih baru nih. 1, 2, 3. Tadi kalau kata akangnya, ini tuh tempat babi cari makan. Jadi harusnya sarangnya nggak gitu jauh dari sini. Katanya sih sebelah sana. Bagi yang ahli, tak perlu waktu lama untuk menemukan jejak target buruan. Menurut warga, babi hutan biasanya selalu melewati rute jalan yang sama. Babinya ya, Kang, ya? Tarikan, Ho. Nah, ini bapaknya lagi berdoa. Jadi memang dia selalu bawa golok khusus yang selalu dibawa. Terus ditusuk ke kanan. Jadi saya minta izin lah buat ngambil babinya. Sumpah ini nggak tahu kebetulan atau gimana, tapi di sini suasananya langsung kayak bagus gitu. Dari panas terus langsung berangin, anginnya jadi lumayan kenceng. Serem juga ya. Dan selain minta izin juga buat ngambil babinya, doa-doa tadi tuh fungsinya supaya babinya liar, babinya bingung. Jadi kalau biasanya dikejar babinya, ini enggak. Jadi babinya dibuat bingung jalannya, sempoyongan, habis itu baru ditangkap. Ini uniknya berburu babi ala desa Cigaronggong. Malim, yaitu seseorang yang dituakan, serta dipercaya memiliki kemampuan untuk memprediksi di mana babi liar biasa bersembunyi. Jadi emang kebiasaan masyarakat di sini yang tim cari itu cuma 3-4 orang. Tapi begitu pasang jaring, banyak banget ini personilnya. Ada kali ini setengah kampung, belum lagi yang di belakang yang nunggu di sana. Jadi emang namanya berburu babi itu bisa dibilang kayak acara rutin sekaligus yang dinanti-nanti sama warga. Karena rame banget yang mau ikutan. Meski jaring telah dipasang, warga yang ikut berburu tetap tidak boleh lengah. Semua tetap waspada dengan setiap gerakan di depan mata. Jadi sebelum dibuka, sebelum dibangunin lagi babinya, bapaknya harus berdoa dulu buat bangunin babinya. Ketika babi mulai menampakkan dirinya, semua yang ikut semakin yakin dengan kemampuan sang malim dalam mengendalikan gerakan hewan ini. Tapi kayak babi masih ada bingung, agak ngantuk, jadi dia belum bergerak. Babinya gede banget, kalau dari dekat itu beratnya kira-kira ada kali 60 kilo lebih berat daripada saya. Tuh, kayak babi udah mati deh.
Tikus merupakan salah satu mamalia dengan sistem reproduksi yang sangat cepat dan subur. Keberadaannya yang masif di area persawahan selalu menjadi ancaman bagi para petani. Dalam petualangan kali ini, Rani Patricia pun turut serta kegiatan gropioan tikus yang kerap dilakukan oleh masyarakat Demak, Jawa Tengah. Nah ini kita udah ketemu rumahnya tikus, tanda-tandanya tuh banyak lubang-lubang, terus ada tanah yang keluar dari dalam ya Mas? Iya, jadi berantakan gitu ya? Iya. Ada tanah yang berantakan dan ada lubang-lubangnya. Nah disitulah tempat tikusnya tinggal. Pernah mengalami gagal panen akibat serangan wereng dan tikus, membuat petani desa Guntur rutin bekerja sama untuk berburu hewan pengerat satu ini. Perkembangbiakan tikus yang merajalela membuat warga harus rutin memeriksa sawah mereka mulai musim tanam hingga panen tiba. Jangan dilepas. Iya tidak akan aku lepaskan. Dah, ini dia. Gak butuh waktu lama karena memang kita cari tepat di depan pintu rumahnya. Ini tikus pertama, tikus sawah. Hati-hati kalau megang harus di belakang lehernya. Karena giginya tajam. Kalau kena sakit juga. Gropioan adalah cara berburu tikus tanah yang dilakukan secara berkelompok dan bergantian. Wah, dia lari. Tangkap. Ya. Ini dia namanya teknik grobiokan dengan jaring. Jadi tuh tikusnya mau lari kemana aja dia nggak mungkin bisa kabur karena di sekelilingnya udah ada jaringnya. Nah, tikusnya yang kedua agresif sekali. Meski terbilang kurang efektif, namun usaha ini tetap diperlukan untuk mengurangi serta menghambat laju populasi tikus di area persawahan. Wah, itu. Iya, tangkap. Iya, Pak, tangkap. Gimana? Jangan ditarik. Aduh, panik nih. Nah, tadi Ini ya itu. Angkat boleh. Nah, udah. Nah, Jangan tinggi. ya tidak tinggi-tinggi. Aduh. Ketika tikus satu keluar, refleksnya juga harus cepat. Nah, saya belum punya refleks itu, tapi berhasil ditangkap karena orangnya banyak. Ini bedanya tikus sawah sama tikus rumah ya, Pak? Di bagian itu tuh, perutnya. Kalau tikus sawah, perutnya warna putih, bersih. Kalau tikus rumah biasanya coklat-coklat kehitaman. Udah. Mau lari tuh. Ada yang gerak, mau keluar. Jadi harus gimana? Tuh. Ayo tangkap. Ayo. Dia lari. Aduh. Nangkep tikus ini sebenarnya nggak susah karena memang banyak kan ini di sawah. Tapi yang bikin jantung mau copot tuh refleks tikusnya. Ini tadi dia tikus terakhir yang berusaha saya pencet, tapi ternyata dia kaget juga jadi lompat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan berburu dan meramu masih sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Nusantara. Salah satunya adalah yang diikuti oleh Sabrina Anggraini dalam petualangannya di Tanah Maroso, Sulawesi Tengah. Sarang dari serangga yang sedang kita cari berada di ketinggian lebih dari 5 meter. Biasanya insekta mungil itu membuat sarang dari daun-daun tempat mereka tinggal. Sebelum kita membawa alatnya ke atas sarang sana, kita siapkan api terlebih dahulu supaya nanti ketika ember yang berisi serangga itu kita bawa ke bawah, nah api ini akan disodorin supaya serangga ini tidak kabur.
Ini harus sangat hati-hati nih karena sifat dari serangga yang kita tangkap ini mereka teritorial, jadi sangat menjaga tempat tinggal mereka sehingga temperamen mereka juga agresif. Jangan sampai kita digigit. Harus menjaga jarak aman agar tidak diserang serangga tersebut. Ini nama jenisnya adalah semut rangrang, kalau di sini biasa disebut lamoti. Nah, ia merupakan semut yang hidup secara kolonial, jadi bergerombol seperti ini. Semut termasuk serangga sosial. Setiap sarangnya bisa terdapat ribuan semut per koloninya. Anggota koloni semut terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut. Nah ini nih resikonya kalau misalnya kita mau ambil semut rangrang tuh. Tuh, apa Pak? Maaf Pak, ada di sini juga. Saya sentil. Tuh, resikonya itu mereka jalan-jalan ke baju kita tiba-tiba tadi ada di. Nah ini tiba-tiba ada di celana, nggak kelihatan. Tahu-tahu udah digigit aja. Semut memiliki mandibula atau rahang yang cukup kuat. Jadi jika menggigit akan terasa cukup menyakitkan. Lamoti yang kita dapatkan sepertinya sudah cukup banyak. Nah habis ini mau langsung saja kita olah menjadi bahan asam yang khas. Tetap ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Ayo Pak. Sekarang kita akan membuat makanan khas Poso, namanya adalah dui. Tapi sebelumnya kita buat dulu game, yaitu asam berbahan dasar semut rangrang yang sudah kita dapatkan tadi. Ini sekarang kita lagi pisahkan terlebih dahulu untuk dimasukkan ke bambu. Dibutuhkan proses yang cukup panjang hingga menjadi makanan khas Poso yang enak. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat semut rangrang ini bisa diambil asamnya? Nah sebenarnya kan badannya terbagi jadi 3 bagian, yaitu kepala, mesasoma atau bagian dada, dan bagian metasoma atau perut. Nah bagian perutnya ini nih yang mengandung asamnya. Oh bisa dimakan mentah-mentah langsung Bu. Saya juga mau cobain. Coba ya ini. Ketagihan nanti bakal. Oh iya, bener ya Bu, ketagihan Iya. nih. Cobain. Nanti sisanya minta makan di bawah di Jakarta nanti sisanya dong. Iya, bener. Ada rasa asamnya. Selanjutnya masukkan semut ke dalam bambu dan siap untuk dibakar. Dibutuhkan waktu sekitar 20 menit saja hingga semut tersebut masak. Oh, sudah matang? Oh, sudah mulai terlihat asap, tandanya udah siap diangkat. Nah, sekarang setelah itu kita akan masukkan resep dari dui ini, yaitu ikan katombo. Ikan katombo ini dicampur agar menambah cita rasa pada makanan duinya. Ternyata belum ketumbuk sampai paling bawah tuh ketika dikeluarkan. Masih menumpuk ke semut rangrangnya. Aduh, maaf Pak, maaf. Kita ulang lagi. Ternyata tidak semudah yang terlihat. Harus menumbuknya lebih kuat lagi agar hasilnya lebih merata. Ini sudah lebih merata nih gamenya. Teksturnya kalau lebih seperti ini, seperti adonan abon. Sekarang saya jadi penasaran kalau ini dicicipin seperti apa ya rasanya. Seperti ikan asam. Sudah semua. Nah, sudah dicampurkan dengan santan. Sekarang tinggal kita rebus. Kalau nggak pakai cabe, kayaknya ada yang kurang. Ini udah lengkap semuanya, sayur, dui, dan game, langsung aja. Pengen nyobain kalau udah dicampur rasanya kayak apa ya?
Ternyata enak ya. Ini asamnya benar-benar terasa. Kalau menurut saya sih seperti lemon. Ini sih nggak berasa seperti makan serangga ya, tapi kayak dicampur dengan lemon. Tapi bentuknya banyak semutnya gitu. Enak nih. Sudah sejak lama masyarakat di sini menggunakan semut sebagai bahan asam alami. Tradisi ini masih terus mereka pertahankan hingga saat ini. Luar biasa enak banget, dan itulah yang menjadi keunikan dari Desa Kamba, membuat game langsung dari semut atau lamboti. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Keberadaan satwa di alam pastinya memiliki peran ekologi tertentu. Namun, jika berada di habitat yang tak seharusnya, justru akan membuat warga atau petani merasa dirugikan. Salah satu contohnya adalah kegiatan berburu landak yang diikuti Jody Lee Warwick di area persawahan dan ladang masyarakat di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur. Jadi saya sama Pak Nur sama Pak Koko itu mau cari landak, tapi landaknya bukan untuk dikonsumsi, untuk direlokasi yang jauh dari pemukiman warga, dari perkebunan kayak gini nih. Ada di mana Pak lubangnya Pak? Ada nggak? Landak sering melancarkan aksinya memakan hasil kebun milik warga saat sore menjelang matahari terbenam. Waktu yang sama idealnya juga untuk memburu keberadaannya di ladang masyarakat. Mana Mas? Ada Mas? Mana? Au. Tuh, langsung dapat landaknya. Jadi seperti yang kita tahu, landak itu terkenal uniknya karena ada durinya. Jadi bulunya itu berbentuk duri ya Pak, tajam berarti ya Pak? Ya. Cara nangkepnya nggak boleh sembarangan, harus pakai ares ini nih. Hewan pengerat yang memiliki banyak duri ini tidak terlalu lincah dalam berlari. Duri dari landak ini difungsikan sebagai perlindungan diri. Apabila ada bahaya, duri landak akan mengembang. Nah, kalau landaknya udah capek, gampang nangkepnya. Tapi ini nggak cuma landaknya yang capek, kita juga capek ya Pak. Jadi memang duri pada bulu landak ini memang bentuk perlindungan dirinya. Tajam seperti ujung tombak tuh. Aduh, mau kabur ke sini dia. Ada. Harus pelan-pelan. Hewan pengerat yang bertubuh besar ini banyak ditemukan di daerah yang beriklim tropis, tersebar mulai dari Asia, Afrika, hingga Amerika. Akhirnya dapat ya Pak. Yuk kita kumpulin di sana ya Pak. Aduh berat juga nih Pak, berapa kilo ini Pak? Aduh. Oke, landaknya udah siap kita relokasi. Ini untuk menyelamatkan hasil tanam para petani di sini dan juga untuk menyelamatkan landaknya sendiri, karena landak ini sebaiknya jangan hidup berdampingan dengan penduduk ya Pak ya, biarkan dia di alam yang bebas. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ya Pak. Landak yang berhasil ditangkap ini kemudian dibawa ke hutan pinus yang jauh dari kebun dan pemukiman warga. Dalam merelokasi satwa, yang harus diperhatikan ketersediaan pakannya, sehingga tetap dapat hidup dan berkembang biak. Kesadaran diri kita untuk tidak memelihara apalagi memakan landak ini tuh sangatlah penting untuk menjaga kelestarian mereka, biarkan mereka bebas di alamnya. Semoga landak yang berhasil direlokasi ini tidak diburu orang, bisa berkembang biak dan tetap lestari.
Kayaknya dia seneng banget tuh di rumah barunya, baru kenalan sama rumah barunya. Dan kalau di sini dia nggak akan makan makanan yang ada di kebun warga, dan juga dia bebas di alamnya. Mudah-mudahan dia bisa berkembang biak. Makin banyak ya Pak ya.